bisa memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat, sebaik-baik organisasi yang bisa memberikan manfaat. Dan kita lihat al-wasliyah ini alhamdulillah luar biasa. Tidak apalah sibuk sana sibuk sini, tapi terus bersinergi membangun peradaban sehingga insan-insan al-wasliyah ini semakin hari semakin terdepan. Walaupun ada istilah janda semakin lama semakin terdepan, tapi untuk malam di al-wasliyah itu semakin hari semakin terdepan. Amin. Amin. Ini kita muliakan. Ini sebenarnya satu sahabat seperti kita ini yang mengawal saya ini. Luar biasa ini kita tengok keharmonisan al-wasliyah. Walaupun berbeda tapi tetap satu. Tengok di samping Pak Gali ini kita turun dari bukit ini waktu begini bubar jaga itu satu ke barat dan satu ke timur. Tapi alhamdulillah dalam wadah al-wasliyah mesra yang menunjukkan dahsyatnya wasliyah dan betullah dia penghubung. Ribut-ribut di luar, di dalam ketawa sama-sama. Artinya apa? Insya Allah mudah-mudahan sebenarnya siapa saja pun menang al-wasliyah tetap jaya. Inilah kelebihan al-wasliyah. Kalau FPI kan tak begitu. Hari ini Pak Jokowi ya kan, Mas FPI memang fitnahnya beda. Maka tenggelam timbul biasa. Tapi kalau al-wasliyah timbul terus udah macam burung cabar di atas buih. Walaupun dia memijak buih sebelah kaki sekali-sekali dipatok, dia juga minta kecil untuk makanan dia. Ini luar biasa al-wasliyah. Sehingga memang kalau untuk Sumatera Utara ini memang al-wasliyah ini memang tersaing. Jadi bersyukur kita bisa menjadi aktivis-aktivis al-wasliyah. Walaupun orang macam saya ini kurang aktif karena kesibukan saya, cuma rasa persaudaraan saya itu sudah yakin jadi al-wasliyah. Jadi kata bini Obama, abang tak pernah aktif mengurus sekolah, kasih anak membangun saya. Ini tak tahu apa sudah bertukar di sekarang. Pimpinan yang lain di tempat ini, bagian ini, bagian ini. Jadi kalau tak kita dekati bahaya. Siapa rupanya bosan di dulu? Ini Pak Hamba, kepala hamba diam. Kenapa? Karena saya yakin tak mungkin saya disusahkan juga begitu kan? Kita sama-sama di al-wasliyah. Terpaksa dia dalam susah. Jadi itulah enaknya kita berorganisasi. Jadi kata agama itu fi tarahumihim, pada rahmatnya Allah. Mengembangkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' itu. Saling berkasih sayanglah kamu dengan apa yang ada di alam. Sebarkan saya. Makanya al-wasliyah kan motonya begitu, senyum, sapa, iya kan? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Tebarkan saya kasih saya, nanti Allah yang akan membuat makhluknya sayang sama kita. Allah akan membuat makhluknya nanti suka sama kita. Usah pada sibuk kita mencari cintanya makhluk, karena Allah yang akan meletakkan cinta itu ketika kita sudah berupaya bagaimana mencintai makhluk.
apalah untung kita membesarkan anak-anak yatim? Kayaknya saya mencari dana, sudah bapak kita mengasuh anak yatim tak besar-besar badan memikir. Coba penderitaan beliau tak besar-besar. Cuma satu hal yang kita penting, apa rupanya? Bukan mereka ini sebetulnya yang membutuhkan kita yang membutuhkan. Al-Wasliyah ini bisa bertahan ini mungkin dari doa-doa mereka. 92 tahun. Kalau manusia udah Jim Sokar ya. Coba sekolah-sekolah Al-Wasliyah di mana-mana luar biasa. Walaupun memang informasi itu pernah cerita, sampai cerita tidak. Di Amerika, di luar negeri itu memang dikenal yang paling banyak di Indonesia ini kan NU, Nahdlatul Ulama. Tiba-tiba datanglah orang Barat pasti jatuh di Sumatera Utara. Bawanya pula guide dia pula mengasih tahu informasi bagaimana sepanjang jalan ditengoknya kompleks sekolah Al-Wasliyah saja. Tapi saya dengar Pak MU yang banyak di Indonesia. Ini ku tengok pamflet Al-Wasliyah saja jangan. Hampir tak bercakap dari orang itu. Terakhir panjang juga akan. Ini pamflet Al-Wasliyah belum banyak. Tapi semua yang tak ada pamflet-pamfletnya itu MU lah semua. Insya Allah mudah-mudahan memang kita ini ya, duduk dalam rahmat. Ya, berada pada rahmat, kembali juga menuju rahmat Allah. Itu yang kita cari. Seorang pemuda datang menuju saudaranya dari satu tempat ke tempat yang jauh. Subhanallah, tiba-tiba Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, coba kau tanya pemuda, apa maksudnya datang jauh-jauh? Maka betul malah Jibril menjadi manusia. Tuhan, mau kemana Tuhan? Saya mau menjumpai saudara saya. Di mana? Di tempat yang jauh. Apa maksud? Tidak ada apa-apa. Cuma ada bawa oleh-oleh, buah tangan. Tak ada. Jadi untuk apa Tuhan ke sana? Hanya membawa rasa sayang dan cinta saya karena Allah. Maka apa kata Jibril? Bagus. Saya ini Jibril yang diutus Allah memuji Tuhan. Tuhan sukses mencintai saudara Tuhan, maka Allah akan memberikan cinta kepada kita. Wah, ini kita penting. Subhanallah. Makanya semangat kita di Al-Wasliyah ini tak padam-padam. Ada saja orang-orang yang mau berjuang untuk Al-Wasliyah. Walaupun sampai sekarang kita tengok Universitas Al-Wasliyah kita hendak beda-beda kemana. Itu juga kita. Itu juga. Perlunya kita berangkat ke Jakarta ini menyampaikan usul bahwa setiap kampus yang ada latar belakangnya Al-Wasliyah harus mensubsidi organisasi Al-Wasliyah. Karena kampus itu tidak berdiri kecuali karena ada organisasi Al-Wasliyah. Ini perlu kita usulkan. Kenapa kita bilang begitu? Tanpa ada Al-Wasliyah di dulu, kampus sudah ada. Kalau kita cerita pahitnya, Muhammadiyah itu begitu. Sebesar manapun kampus Muhammadiyah itu, sekecil manapun Muhammadiyah di situ, mereka tetap berada. Siapa jadi dosen? Mana KTA, kartu anggota Anda bahwa Anda Muhammadiyah. Itu yang belum kita pentingkan. Seharusnya mereka itu sholat, datang, ucapkan selamat, memberikan apa, mengundang kita. Kenapa? Kita ini induknya. Mereka itu adalah telur yang dilahirkan dari Allah. Sama dengan panti asuhan ini. Andai suatu saat ini besar, mungkin ada yang menjadi pejabat anak-anak panti asuhan ini. Tetap panti asuhan ini harus tunduk dengan pimpinan daerah Al-Wasliyah. Begitu. Itu adab sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita ini menyampaikan ini, mereka dokter-dokter semua. Paham mereka paham.
Mereka anggap persaingan permusuhan yang ada itu berkekalan, salah. Tak boleh kita bersaing bermusuh hanya untuk sekedar mengambil kepentingan, silakan. Cuma ujungnya rujuk kan itu. Kenapa? Kembali kita pada apa kembali? Pada rahmat kasih sayang. Itu makanya salah satu pertanyaan mungkar nakir di alam barzakh. Ya apa katanya? Man ikhwanuka, siapa saudara? Bukan ditanya ke sembahyang. Bukan. Adakah mungkar nakir menanya sembahyang? Tak ada. Sembahyang mau ditanya. Coba ditanya yang penting-penting. Ya, marrabuka. Siapa Tuhan? Man nabiyuka. Siapa nabimu? Kemudian ma imamuka. Apa imam? Kan begitu dia. Ujungnya man ikhwanuka, siapa saudara? Mana ada tanya sholat? Bukan sholat tidak penting, tapi yang ditanya bikin oleh mungkar nakir di alam barzakh itu adalah fondasi-fondasi yang akan kita petik dalam kehidupan. Siapa saudara? Siapa saudara? Itu yang ditanya. Salah satu. Maka Allah sediakan berkumpul yang bersatu. Disinilah kita bersaudara luar biasa. Saya ada orang yang bingung sama saya. Baru-baru ini kan pernah saya ikut demo, mendemo kantor bupati. Jadi gila ya Ustaz. Dibilangnya saya gila. Kenapa kau bilang aku gila? Ustaz yang pegangan. Kenapa Ustaz ikut pula mendewan kantor bupati? Duduk saja, duduk. Iyalah duduk Ustaz kan sama juga jadi demo itu. Tak ada awak dan dia adik kita semangat. Tidak menunjukkan muka saja. Tetapi bahaya Ustaz. Nanti 3 hari lagi tanya balik. Kenapa ya Ustaz berani? Kenapa ya Ustaz berani? Terus tanya. Apa gue kau minta tahu? Aku ni di luar sana jadi MPI. Ya di dalam banyak kawan-kawan orang-orang bupati itu bilang, kalau setiap bukan orang bupati. Ketika bupati tak marah sama aku, panggil para rapat dan dia menyelesaikan. Apa aja masalah? Pahamnya itu, itulah hebatnya saudara. Itulah hebatnya saudara. Maka suatu saat seorang sahabat kan begitu. Yalah kalian beruntunglah, kata sahabat ini. Engkau Abu Bakar, engkau Umar, engkau Utsman, engkau Ali, beruntung. Dekat sama Rasul. Aku pun tak pala berada dekat-dekat Rasul dan di surga tak dapat apa-apa. Tapi Pinoman janganlah aku, kata sahabat tadi karena dia seorang budak, janganlah aku yang masuk neraka. Pinoman di pinggir-pinggir surga. Beginilah bahasa seorang sahabat terhadap Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Rasul dengar, jangan begitu. Tidak, kata Rasul. An-nasu ma'a man ahabba. Manusia selalu bersama siapa yang dia suka. Kau sama aku sama. Luar biasa. Ini persaudaraan. Walaupun tetap 3 jagoan kita dapat, yang lalu 3 juga, ini 3 juga, tapi persaudaraan ini yang mahal. Luar biasa. Kalau perkara hubungan darah kan tak ada. Kalau ada hubungan darah, hubungan keluarga, wajar saja. Kita kok bisa begitu dekat dengan akrab ini? Hubungan apa? Hubungan yang ada di organisasi ini. Datang waktu itu pemeriksa dari Medan ke sekolah saya. Sibuk. Kemarin memang begini. Siapa kira-kira orang itu begini? Putih-putih di mana? Macam-macam kena apa dia bang? Penyakit apa yang macam kulitnya? Oh Pak Jamil dia sudah kirim salam aja bilang sama dia Ustaz Bal. Aku rasa kok kondelnya tak pala payah-payah. Jadi dia senior saya dulu. Dialah mengkader saya waktu di Himmah dulu. Jadi alhamdulillah. Apalah payah-payah. Akhirnya tak ada pulang deh.
Itulah rezeki itu kan. Rezeki itu kan begitu. Makanya salah satu fondamen yang paling kuat untuk mendatangkan kebaikan ini silaturahim. Silaturahim. Ini Pak Hambal ini kalau tak alwasliah aku rasa gelap nih. Ada apa di jabatan ini? Alwasliahnya. Macam Pak Asbin walaupun sekarang jarang aku cakap sama dulu apa awak dia kan? Mana tahu kapan jumpa bisa. Itulah namanya bersilaturahim. Kalaupun ada hati awak yang tak cocok, dijauhkan. Kuburan itu pun datang, bingung juga kuburan itu menengok kita. Datanglah dari kampus. Jadi orang alwasliah mendoakan dia, pejuang alwasliah di kubur. Tiba-tiba datang dari ibu pemimpin daerah alwasliah. Ini alwasliah juga ya. Juga apa yang menjadi? Allah. Karena kitab juga dijelaskan ya. Apa? Innal mayyita la yafrahu bi ziyarati man yuhibbuhu fid dunya. Mayat itu cukup senang dia dengan datang orang yang dicintainya itu, yang dikenalnya datang berziarah ke kuburan itu. Kan senang betul mayat. Iya, itu gak bingung. Cabang dua ini. Tuanya Pak Rahmat berdoa ini Pak dijelaskan Allah. Wah, di dalam. Kok di kampusnya anak-anak lu bisa mengolah banyak duit. Maka kalau yang begitu semua bisa berorganisasi kalau yang sudah sukses. Yang dahsyatnya itu iya meniti dari bawah. Alwasliah ini perintis, bukan pewaris. Alwasliah ini perintis, bukan pewaris. Dirintis dari mulai nol sampai besar. Kalau yang pewaris anak-anak pandainya. Makanya jangan pernah kita berkecil hati, iya. Seandainya pergerakan kita tidak bisa semeriah dan sebesar yang dibuat oleh Unifat, jangan pernah berkecil. Yakinlah kita, buka hati kita, mereka juga bagian dari kita. Cuma agak tersesat jalan di situ. Nanti baliknya itu pulang ke tempatnya. Cuma memulangkan ke tempatnya balik. Nah, ini makanya ambil doktor semua. Jangan macam saya. Saya kualitas ada, cuma memang pangkat tak ada sekolah. Saya dulu Pak, kenapa saya hukum laut nilai saya? Karena dulu orang bilang himmah itu tukang doa. Iya, tersinggung saya. Anak happy bilang tukang doa itu kalau ada orang mati bisa lah. Wah, tersinggung saya. Dibilangnya himmah itu tukang doa. Saya berjanji dengan cakap itu insya Allah ya, untuk tahun 2005 yang masuk itu ya nanti wisuda saya berada di situ. Karena jika saya sama yang tahun 2005, saya 2006 adik-adik bisa sama saya wisuda dengan dia. Dengan pimpinan ketua MU sama wisudanya, dia abangan saya wisuda termuda di situ. Nilai cum laude paling tinggi itu untuk satu YN. Bukan untuk membanggakan, nah, itu namanya motivasi. Kenapa? Saking cintai kita sama organisasi. Itu kan motivasi organisasi. Dibilangnya waktu tukang doa. Sedih juga. Itu kata sambutan pelepasan apa namanya itu dari wisudawan terbaik saya. Apa yang dapat dipetik? Ya, waktu sama mendiang Syahrinil itu belum wisuda. Menengok saya, mantap orang. Dan jadi saya bilang ya memang terbiah luar biasa. Gimana kalah kami syariah. Cuma kalau sekali ini syariah yang naik daunnya ya. Oh luar biasa. Jadi ini yang dipuji dalam Al-Wasliyah ini. Maka ulang tahun Al-Wasliyah ini seakan-akan kita masih dulu Pak. Masih muda Pak. Seandainya bisa dikumpulkan kita ini ya, dengan kawan-kawan kita lama, perlunya
kumpul kita di Parombang, ya. Kumpul abang-abangan itu kita kasih makan, cerita kita, ketawa-ketawa. Ya. Kenapa? Itulah persaudaraan. Karena sesungguhnya kesepakatan itu bisa dipetik dari adanya kasih sayang. Kalau tak ada kasih sayang, pecah saja nih. Macam baru-baru isu LC sama NMAX ini. Pecah juga tak ada, tahu sekali batal malam minggu tengok. Jangan dibesar-besarkan kalau di awal ini kasih sayang. Santai saja. Nak melapor diam-diam melapor. Karena ujung-ujungnya yang menang yang kalah, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Tak ada yang hebat. Kenapa? Karena sama-sama membongkar borok. Awak saya bersaudara untuk apa? Makanya saya diajak aksi, saya bilang ini tak cocok. Untuk apa kita meributkan ini? Bagus kita berdamai saja. Ya, siapa yang salah, yang silap. Yang lawan awak tetap tangan. Maka kita kan luar biasa. Adalah gesekan kita antara kampus Unipad dengan pimpinan daerah ini, ya kan? Cuma alhamdulillah tak malah sampai keluar orang tak tahu. Al-Wasliyah tetap juga nama Al-Wasliyah, yang datang tetap juga kita sama-sama ziarah. Kenapa begitu? Karena kita tidak mulai dengan hati yang benci. Kalau mau kita ambil itu kampus bisa saja. Dengan cara apa? Itu langsung kuliah kita sama dokter. Itu sangat baik insyaallah. Masih ada orang-orang Al-Wasliyah yang berada di kampus. Masukkan nanti satu-satu menjadi dosen, jadi dosen. Lama-lama kembali ke tangan Al-Wasliyah. Macam ibarat anak. Iya, ujung-ujungnya pulang balik itu nanti kepada ayah. Kenapa ini harus kita bina? Karena Rasul pernah bilang, sayati zamanun, akan datang pada satu zaman, katanya, kenapa? Wulu ahlul fiski fil masajid. Orang-orang fasik nanti akan menguasai masjid. Ini kita takut. Mohon maaf, kadang-kadang maksud fasik ini kan orang berdosa. Itu kalau saya memahami lebih halusnya, orang yang tidak memang di situ yang memegang hati. Kalau saya bayangkan, tahu saya ini orang HM, ini orang HM, ini orang HM. Kok bisa mereka yang memegang upah kampus kalau semua? Saya begitu. Cuma tak malah aku cakap di hati itu saja. Rupanya itu ciri-ciri akhir zaman. Nanti saking payahnya mencari orang yang baik, disepakat mau bergabung, ujung-ujungnya orang fasik nanti akan menjadi pemegang daripada kepentingan. Wa zuhuru ahlul munkar. Iya, ana ahli ta'ah. Lebih dimuliakan orang nanti ahli munkar atas ahli ta'ah. Kalau kita tidak punya organisasi bapakku, tidak punya organisasi, jangan terkejut. Nanti orang mungkar pun lebih kuat daripada ahli ta'ah. Contoh kecil saja. Pak Rahmat nih begini, siapalah orang ahli mungkar yang berani mengganggu dia? Ajaran baik itu Al-Wasliyah, organisasi itu banyak masanya itu. Udah mundur kawan terakhir. Itu dasarnya organisasi. Kok tak ada organisasi awak digiling kawan? Iya, betul. Kenapa waktu itu Erdogan ketika datang tentara mau mengkudeta kekuasaan dia, tak jadi? Karena dia punya masa kuat. Itulah organisasi. Maka kalau awak menghidupkan organisasi itu dasar. Tapi kita mencari hidup di organisasi kita mati. Maka jangan kita pernah bertanya apa yang ku dapatkan dari Al-Wasliyah. Tak boleh. Yang perlu awak tanya apa yang sudah ku buat untuk Al-Wasliyah. Kalau ada yang kita buat untuk Al-Wasliyah, pasti ada yang kita dapati dari Al-Wasliyah. Kenapa? Itulah yang hadis kita baca tadi. Irhamu man fil ardi, berbuat dulu. Berkasih sayanglah kepada yang di bumi ini. Yarhamkum man fis sama, nanti Allah akan menyayangi. Buatlah apa yang bisa kita buat. Dan daya kemampuan. Kalau tak didasari cinta berat. Tapi walaupun kurang aktif, memang sayang sama manusia. Hari semua dilaku dari Sifang Manggaran. Ibu pula itu tak kilo. 8:30 tak sampai muka bahaya di amak tu.
Jadi kenapa itu? Pahala kita harapkan dari Allah, ridho Allah juga. Jadi jangan sempat orang-orang mungkar ini lebih naik ke depan daripada orang-orang taat. Dari mana orang-orang taat ini bisa kuat? Organisasi. Termasuk Allah. Organisasi itu. Maka pupuk organisasi ini biar besar. Inilah anak-anak kita ini besar nanti dibikin organisasi. Coba, berat betul beban orang. Kita santai, kita tahan begadang mendengarkan ceramah. Kawan semua. Ada kita yang sudah buka itu di air. Cuma inilah awal pembelajaran orang untuk mencintai al-wasliyah. Awak itu dikadarkan begitu. Cuma inilah awal mereka ini. Kalau menengok uak, tengok jadi tua ya. Uak dulu ya, kalau ceramah. Sekarang udah tua dia. Itu sedap. Itu akan apa namanya? Terpupuk itu dalam agama. Akan terpupuk. Maka apa kata Rasulullah ketika ditanya itu apa? Ya Rasul, ayu julasa'il khair. Rasul, kira-kira kawanku berjuang, kawanku duduk-duduk, kawanku berkeluh kesah, siapa yang baik? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW. Ada 3 ini. Siapa Rasulullah? Idza ra'aitahu wa jalasta ma'ahu. Kalau kamu menengok dia, duduk kamu sama dia, zakarallah. Engkau selalu ingat pada Allah. Al-wasliyah ini dibentuk atas dasar ini. Dibikin sekolah Arab, dibikin pengajian, ustaz-ustaz ulama-ulama datang membikin sekolah. Engkau duduk sama mereka, engkau ingat pada Allah. Kita yang hadir di sini pasti kita ceritakan perjuangan bagaimana untuk mengangkat kalimat Allah. Betul apa tidak? Walaupun kita berasal dari yang macam-macam, tapi kita berfokus apa yang bisa kita buat. Dan kita ingat Allah saja. Dan kita kerjakan bagaimana mengangkat agama Allah itu. Wa idza takallamta ma'ahu, kalau kau bercakap sama dia, kata Rasulullah, ya bercakap engkau sama dia, ya zada ilmuka, bertambah ilmu. Di banyak senior-senior kita, dokter-dokter. Saya banyak belajar dari pengalaman sama Pak Gani. Macam mana cara mendekati bupati biar cahaya. Pak Gani kedua. Walaupun tak cair-cair sekarang. Artinya apa? Bertambah ilmu, tambah kedekatan kamu, bertambah ibadah. Di sini kita penting. Ini mohon maaf ini, kalau tidak melalui al-wasliyah, mana layak saya bercakap di sini? Tak layak. Ada doktor, ada MAS2, aku sama. Cuma SAG saja agak gelap tadi. Jadi kenapa bisa begini? Al-wasliyah. Mungkin mereka ini abang-abang awak, tak mungkin awak pula bercakap. Dan begini kurang lebih dia kan. Al-wasliyah dalam buat ini. Kemudian apa yang ketiga kata Rasulullah? Ilmu yang akan engkau dapatkan itu dari mereka itu mengingatkan engkau pada akhirat. Tiga-tiganya ini Bapak ada di al-wasliyah. Insyaallah ada di al-wasliyah. Maka betul kata Pak Rahmat tadi, jangan melompat dari kapal al-wasliyah. Inomat baku tempel lah. Daripada melompat awak maka ikan hiu. Mungkin hari ini belum awak naik daun di al-wasliyah. Nanti suatu saat naik daun. Macam ini kan Pak Gari naik daun. Di al-wasliyah. Pak Garudin turun daun. Akan begini ceritanya. Masalah ada masalah. Kuning daun dan gugur. Ada masalah. Jadi apa ceritanya? Kalau hanya awak mendapatkan daun yang hijau, awak tak pernah tahu bagaimana harganya membuat daun jalan kuning. Tapi sedahsyat-dahsyat orang, walaupun dia sudah kuning daunnya, dia akan bertahan supaya jangan gugur daun. Siapa yang bisa membuat itu kalau tak belajar melalui organisasi? Kapan bisa dikader kita kalau tak melalui organisasi?
suruh awak orang berdiri-diri malam-malam. Ya, sedia awak duduk merokok-merokok awak. Begitu kan? Kalau tidak alwas siapa tak ada tampar awak. Memang luar biasa. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam, kalau saya bilang, kita hidup dalam dunia ini kalau tidak berorganisasi bukan manusia. Karena manusia ini makhluk yang berkumpul. Kalau tak bisa kita berorganisasi, tak bisa. Makanya apa kata Allah? Duriban alaihimud dhillah aynama suqifu. Kamu tetap mendapat kehinaan dimanapun kamu berada, kecuali dua syaratnya. Apa dia? Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kecuali engkau sukses mengatur hubunganmu dengan Allah dan engkau mampu untuk membuat hubunganmu baik kepada sesama manusia. Itu organisasi. Mahal harga organisasi. Cuma orang kadang-kadang sekarang sudah malas berorganisasi. Banyak mahasiswa sekarang itu tak mau berorganisasi. Nah, kasihan kita. Ada yang salah dari negeri ini. Pengkaderan kita ini kadang-kadang mungkin salah sehingga mereka menganggap tak ada pentingnya organisasi. Padahal banyak berilmu awal kalau tak ada organisasi tenggelam. Mau jadi apa? Ya baik sampai saya di Labuan Bajo ini ilmu ada. Cuma kalau tak pandai saya mencari kawan tu. Buka pendaftar masuk saya dosen. Kurasa aku belum lagi hebat kali kampus sendiri dosen saya dulu sih. Alwasnya gali belum lagi saya adalah dosen, cuma dipecat itu salah. Kadang-kadang ijazahnya tak ada S2. Kenapa itu? Wah, pintar menawar kalau tak pandai kita masuk tak ada. Di Al-Wasliyah lah mengajarkan kita. Coba tengok, begitu pun sengit persaingan permainan kekuasaan, Al-Wasliyah tidak bisa hidup. Ibaratkan sampan 42 sayapnya, kan sampan yang Sulawesi dulu. Agak kiri dia, agak kanan, sama ada jadi. Macam ini, ke kiri, Pak Galis jebol. Kanan besok, kemarin kalau mandang Pak Galis Munte, jebol. Kalau ditahankan Pak Galis Munte, cuma Al-Wasliyah tetap hidup. Tetap hidup. Maka saya kalau melihat untuk tahun ini, ya kepemimpinan Bupati dia tahun ini, Al-Wasliyah banyak tahun. Dapat jabatan luar biasa. Kalau saya melihat ini berkah Al-Wasliyah, bekerjalah buat Al-Wasliyah, Allah akan menjemput siapa yang layak untuk mendapatkan hadiah. Tapi jangan bekerja untuk hadiah, nanti Allah akan hinakan kita sebatas hadiah. InsyaAllah mudah-mudahan ya selamat ulang tahun Al-Wasliyah. Saya salut dan saya bangga ya menjadi kader Al-Wasliyah. Dan insya Allah walaupun saya kurang aktif, saya berjanji terus ya tetap mempertahankan ya, Al-Wasliyah sebagai darah kita, ya, sebagai tempat perjuangan kita, sebagai tempat kita berkhidmat dalam hidup sehingga ajal kita hidup. Hiduplah Al-Wasliyah zaman berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kami ada tertangkap tadi sebagai apa ya